Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kisah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Sobat Kisah dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menceritakan kisah keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendakwahkan tauhid. Unsur terpenting dalam proses penyucian jiwa ialah dengan menegakkan tauhidullah, menjadikannya sebagai pilar utama sehingga mempengaruhi unsur-unsur lain dalam jiwa. Apabila tauhid seseorang baik, maka baik pula unsur lainnya. Demikian sebaliknya, apabila tauhid seseorang buruk, hal itu pun akan sangat berpengaruh dalam setiap gerak langkah kehidupannya. Dalam mempelajari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan mendapatkan diri beliau sebagai insan yang sangat teguh dan gigih dalam menegakkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tauhid. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa kisah beliau, di antaranya yang pertama, dakwah tauhid kepada ayah beliau alaihissalam dengan sabar dan penuh santun. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, penduduk negeri Haran adalah kaum musyrikin penyembah bintang dan berhala. Seluruh penduduk bumi adalah orang-orang kafir kecuali Ibrahim alaihissalam, istrinya dan kemenakannya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Ibrahim alaihissalam terpilih menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghapus kesyirikan tersebut dan menghilangkan kebatilan-kebatilan yang sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepadanya kegigihan sejak masa kecilnya. Beliau diangkat menjadi Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa berikutnya. Awal dakwah tauhid yang beliau alaihissalam tegakkan ialah diarahkan kepada ayahnya, karena ia seorang penyembah berhala dan paling berhak untuk diberi nasihat. Al-Bidayah wan Nihayah juz 1 halaman 362. Syekh Asy-Sya'di rahimahullah berkata, Ibrahim alaihissalam adalah sebaik-baik para nabi setelah Nabi Muhammad SAW yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kenabian pada anak keturunannya, dan kepada mereka diturunkan kitab-kitab suci. Dia telah mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar terhadap siksa yang ia dapatkan dalam perjalanan dakwahnya. Ia mengajak orang-orang yang dekat dengannya dan orang-orang yang jauh dengannya. Ia bersungguh-sungguh dalam berdakwah terhadap ayahnya bagaimanapun caranya. Tafsir Asy-Sya'di halaman 443. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong engkau sedikit pun. Quran Surat Maryam ayat 42. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan tauhid kepada ayahnya dengan ungkapan yang sangat lembut dan ucapan yang baik untuk menjelaskan kebatilan dalam perbuatan syirik yang dilakukannya. Tafsir Asy-Sya'di halaman 444. Penolakan ayahnya terhadap dakwah itu tidak menyurutkan semangat serta sikap sayang terhadap ayahnya dengan tetap akan memintakan ampunan, sekalipun permohonan ampunan itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam firman-Nya, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk ayahnya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada ayahnya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seseorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Quran Surat At-Taubah ayat 114. Dalam usaha yang lain, Ibrahim berdialog dengan ayahnya. Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada ayahnya, Azar, layakkah engkau menjadi berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kekeliruan yang nyata. Quran Surat Al-An'am ayat 74. Syekh Asy-Sya'di berkata, dan ingatlah terhadap kisah Ibrahim alaihissalam manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dan memuliakannya saat ia berdakwah mengajak kepada tauhid dan melarang dari berbuat syirik.
Tafsir Asy-Sya'di halaman 224. Demikian perjuangan dakwah tauhid yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang akan selalu dibaca dan dipelajari seksama. Keteguhan dakwah tauhid yang diperjuangkan Nabi Ibrahim alaihissalam juga termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Anbiya ayat 51-56. Dan dalam beberapa ayat disebutkan bahwa dakwah tauhid kepada ayah dan kaumnya dilakukan secara bersamaan, seperti tersebut dalam surat Asy-Syu'ara ayat 69 dan Asy-Syaffat ayat 84. Terima kasih untuk sobat kisah yang sudah mendengarkan kisah keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendakwahkan tauhid. Untuk kisah lanjutannya akan sobat kisah share pada video selanjutnya. Bagi sobat kisah yang belum mendukung channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa tinggalkan like serta komentar kalian tentang video ini, serta share pada sobat kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.